Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue mau bahas anime baru yang lagi trending yang barusan merilis episode pertamanya, yakni Chainsaw Man. Jadi untuk kali ini gue bakal bahas isi dari episode pertama ini dan bakal jelasin kenapa kalian pada harus nonton. Oh ya, untuk opening dan endingnya bakal gue bahas di video berikutnya. Jadi, secara umum, menurut gue di adaptasi episode pertama ini sangat memuaskan. Selain karena benar-benar ngikutin panel-panel manganya, animasinya sangat luar biasa. Mirip kayak nonton movie atau film anime deh. Gak seperti nonton anime mingguan. Gue gak bisa berkata apa-apa, keren banget sumpah. Semoga aja konsisten animasinya ya. Dan kalian wajib nonton kalau belum nonton. Untuk temennya yang belum nonton, suruh nonton. Pasti pada suka. Belum lagi ntar alur ceritanya. Seru deh pokoknya. Oke, kalau gitu kita bahas dari adegan pertama. Adegan paling pertama agak sedikit berbeda dengan pembukaan di manga, di mana Denji sedang berjalan menuju sebuah lorong. Lorong apa itu? Gue nggak akan bahas lebih lanjut sih, karena nanti jadi spoiler. Jadi kita langsung ke adegan berikutnya. Adegan dilanjutkan di mana Denji sedang meratapi nasibnya, di mana dia harus menjual beberapa organ tubuhnya. Selain agar dia dapat makan dan bertahan hidup, dia juga punya utang yang jumlahnya tak terkira, 30 juta yen atau sekitar 3 triliun rupiah. Bayangin deh teman-teman. Harus jualin mata, ginjal, dan bahkan, maaf sebelumnya ya, telurnya pun harus dijual. Tapi hutang teman-teman jumlahnya masih selangit. Pengen mati aja nggak sih rasanya? Itu yang dialami Denji. Tapi untungnya dia punya suatu kerjaan tetap di mana dia bisa ngasilin duit buat nyicil utangnya, yakni membunuh iblis. Dia bisa membunuh iblis berkat bantuan temennya, Pochita, yang Pochita sendiri merupakan iblis gergaji mesin. Dengan kekuatan Pochita, mereka pun akhirnya dapat upah dari seorang Yakuza untuk membunuh iblis tomat. Seorang pria parubaya itu yang tidak lain, tidak bukan, adalah orang yang punya piutang atau yang ngutangin Denji. Tapi, namanya Yakuza pasti ya sedikit licik, dimana harusnya Denji dapat upah 400.000 yen, tapi harus dikurangi berbagai macam biaya-biaya yang gak jelas, yang akhirnya tersisa cuma 1.800 yen buat Denji. Tapi mau bilang apa lagi, inilah kehidupan, pikir Denji. Terima nasib aja lah, masih untung dibayar. Jadi hari ini gue masih bisa makan sepotong roti. Adegan berpindah ke kakek tua Yakuza tadi di mobil. Dia berbicara dengan salah satu bawahannya. Dia jelasin kenapa pakai jasa Denji sebagai pemburu iblis. Karena yang pertama, Denji punya utang. Terlebih tepatnya, utang warisan ayahnya. Sehingga mau nggak mau, Denji juga harus nurut yang ngasih utang kan ya. Yang kedua, kalau Yakuza pakai jasa pemburu iblis umum, mereka nggak bakal mau biarin Yakuza ambil bagian organ tubuh iblis untuk dijual di pasar gelap. Dan yang alasan terakhir, Denji sendiri tipe orang yang mirip anjing yang mau nurutin permintaan apapun itu. Bawaan dari kakek tua tadi langsung mau buktiin perkataan kakek. Wah bener, Denji mau nurutin permintaan apapun asalkan dikasih uang. Dia bilang, sini Denji, gue kasih 100 yen, asalkan lu mau melahap rokok gue. Setuju? Denji jelas bilang setuju dong. Ini mah easy, langsung dipraktekin deh. Gak masalah bagi Denji, asalkan akhirnya dia dan Pochita bisa makan buat 3 hari ke depan. Dan akhirnya scene berpindah di mana Denji rebahan di atas kasur berangan-angan bahwa dia pengen makan roti, selai seperti orang-orang pada umumnya. Tapi ketika ingat utangnya sebesar gunung, kayaknya dia bakal mati duluan deh sebelum semua utangnya terbayar. Dan yang terpenting dia juga nggak akan bisa berkencan dengan seorang cewek. Karena ya nggak punya duit buat ngedate. Jadi semua itu cuma angan-angan aja. Impian aja. Dia bisa makan enak, punya pacar, dan hal-hal menyenangkan lain. Tapi ya, semua orang bebas bermimpi kan ya. Lalu adegan berpindah di mana ada sebuah flashback pertemuan pertama Denji dengan Pochita. Denji sedang meratapi kuburan ayahnya yang mati karena bunuh diri dan ninggalin warisan hutang ke dia. Di saat dia pengen mati aja, ada sesosok iblis kecil yang ngintip di belakang pohon. Dia udah pasrah. Udah, bunuh aja gue. Gue juga bakal mati besok. Tapi ternyata, setelah dia tahu Pochita kesakitan, hati nuraninya nyuruh dia untuk berkorban. Dimana dia ngebolehin Pochita yang seorang iblis untuk meminum sebagian darahnya. Karena iblis bakal meregenerasi tubuh atau mengobati lukanya kalau udah minum darah yang cukup. Denji pun langsung bilang ke Pochita bahwa ini gak gratis bro. Lu harus mau setuju dengan kontrak gue.
Nah, di anime ini, manusia bisa bekerja sama dengan iblis asalkan mereka sepakat pada suatu kontrak. Nah, untuk Denji dan Pochita ini, mereka sepakat untuk saling membantu dan menyelamatkan satu sama lain. Karena Denji udah ngorbanin sebagian darahnya, Pochita juga harus mau berjuang demi Denji, alias balas budi lah gampangnya. Itulah asal mulanya Pochita dijadiin senjata buat membunuh iblis-iblis yang nantinya Denji bisa dapat bayaran. Nah, ketika lagi bayangin impiannya tadi, Denji disuruh bangun sama kakek tua tadi karena ada kerjaan. Kasian ya, gak ada waktu buat istirahat. Dan akhirnya mereka sampai di suatu gudang. Denji pun juga bingung, kok sepi sih? Mana iblisnya? Tapi ternyata ini cuma adalah jebakan dari kakek tua Yakuza tadi, dimana kakek tua mau ngebunuh Denji sebagai syarat kontraknya dia dengan iblis zombie, dimana dia tuh pengen ikutan niru Denji gitu, punya kekuatan iblis. Nah, dia bikin kontrak sama iblis zombie, bayaran kontraknya ya nyawa pemburu iblis, makanya dia ngorbanin Denji. Tapi nyatanya kakek tua itu juga dikibulin iblis zombie bahwa bener dapat kekuatan iblis, tapi dia sendiri bakal jadi zombie. Sama aja bohong deh. Dan akhirnya adegan sadis pun terjadi. Denji dikepung lautan zombie dan ditusuk tubuhnya. Jelas dia mati dan tubuhnya terpotong, termutilasi. Sangat ngeri buat dilihat. Tapi ternyata nggak disensor ya sama anime. Kirain bakal kayak Attack on Titan gitu, adegan sadis dan gore bakal disensor. Ternyata kagak di anime ini. Buat kalian yang nggak kuat lihat adegan sadis, brutal, dan darah, mohon maaf ya, ini jangan ditonton deh, karena kedepannya bakal lebih banyak adegan seperti ini, bahkan jauh lebih sadis daripada ini. Adegan berganti ke flashback percakapan antara Denji dan Pochita, di mana Denji tahu kalau seorang iblis dapat mengambil alih tubuh manusia. Nah, Denji berharap kalau dia mati ntar ya, Pochita mau ambil alih tubuhnya dan hidup sebagai manusia normal dan mengabulkan impian Denji, dapat makan, dapat baca, dan sebagainya. Dan benar, Pochita akhirnya mau ngelakuin hal itu. Dia berubah menjadi jantungnya Denji, dimana tubuh Denji yang terpotong-potong langsung nyambung kembali karena kekuatan iblis. Tapi Pochita langsung jelasin kepada Denji yang kebingungan kalau dia tuh nggak ambil alih tubuh Denji, tapi dia mau bikin kontrak ke Denji bahwa dia mau jadi jantungnya Denji asalkan Denji mau nunjukin dan menggapai impian Denji sendiri. Jadi di sini Pochita tuh mau hidup di dalam Denji, mau bareng-bareng melihat impian Denji tercapai. Keren banget kan ya persahabatan mereka? Wajar sih, inilah waktunya Pochita membalas budi. Yang sebenarnya dia dulu udah mati kalau nggak ada Denji yang mau ngasih darah ke dia, dan sekarang Denji juga bakal mati kalau Pochita nggak mau berubah jadi jantungnya Denji. Adegan pun berlanjut dengan Denji keluar dari tempat sampah, dimana sekarang ada semacam tali penarik yang jika ditarik, Denji bakal berubah kepala dan tangannya menjadi gergaji mesin, alias aktifin mode iblisnya. Jadi mirip kayak gergaji mesin pada umumnya gitu. Begitu pengaitnya ditarik, mesinnya pun aktif. Setelah itu Denji langsung membantai semua zombie yang ada di sana. Sekali lagi, kebrutalan yang ada di manga benar-benar nggak disensor di sini. Dan soal animasinya, Mappa emang nggak ngecewain. Walau emang ada satu adegan yang CGI atau 3D-nya itu agak gimana gitu, tapi overall udah bagus banget, gila. Esok sebuah mobil berisi 3 orang datang ke gudang tersebut dan mereka dapetin semua zombie udah mati. Tersisa satu yang berdiri, yaitu Denji sendiri. Lalu seorang cewek pun nyamperin Denji dan dia agak bingung. Denji ini baunya bukan iblis tapi juga bukan manusia. Apaan tuh? Habis sebenarnya yang lebih bingung kan, kok bisa dia bedain bau iblis dan bau manusia? Nah, ternyata cewek ini adalah Makima, seorang cewek misterius yang jadi salah satu pimpinan divisi khusus keamanan publik pemburu iblis. Dan dia langsung ngasih pilihan ke Denji. Mirip-mirip kayak Jujutsu Kaisen sih, dimana tokoh utamanya berubah jadi monster dan pemburu monster pun ngasih pilihan ke tokoh utamanya. Jadi kalau di sini Makima tanya, lu mau dibunuh seperti iblis karena kami pemburu iblis, atau mau jadi peliharaanku, hidup sebagai manusia, dikasih makan kok. Jelas Denji yang punya impian pengen makan yang enak-enak, nerima dengan tanpa pikir panjang. Dan begitulah episode pertama ditutup dengan shot persis banget dengan manganya, dimana Denji juga berkata bahwa impiannya satu demi satu bisa terwujud mulai dari sekarang. Walau jadi anjing peliharaan pun gak masalah, pikir Denji. Gimana teman-teman? Pendapat kalian keren kan anime ini? Gak sabar buat nonton episode berikutnya kan? Komen di bawah ya.
Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Chainsaw Man maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.